Kendaraan pribadi menjadi kendaraan yang paling banyak melanggar selama penerapan larangan mudik. 3 penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor Jakarta positif corona. Ratusan orang dari berbagai negara menjadi sukarelawan tahap awal uji coba vaksin COVID-19. Halo, selamat malam pemirsa. Pasien positif corona di Indonesia terus bertambah. Presiden Joko Widodo meminta penerapan pembatasan skala besar dievaluasi untuk menetapkan target dalam mencegah penyebaran virus corona. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Aksi kejar-kejaran mewarnai razia gelandangan dan pengemis yang digelar petugas gabungan Satpol PP dan suku dinas sosial di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Sejumlah gelandangan bahkan melawan petugas saat akan ditangkap. Petugas harus berlari untuk mengejar sejumlah gelandangan yang kabur saat akan dirazia di Pusat Tekstil Blok G Tanah Abang, Jakarta Pusat malam tadi. Dan untuk mengelabui petugas, sejumlah gelandangan nekat bersembunyi hingga berpura-pura nongkrong di depan sebuah warung. Petugas yang tak mudah percaya langsung menangkap sejumlah gelandangan. Di lokasi yang tak jauh, petugas mendapati beberapa gelandangan yang tengah tertidur lelap di emperan toko. Satu diantaranya mencoba melawan saat akan diamankan. Razia ini digelar mengingat kian maraknya orang dalam masalah kesejahteraan sosial yang berkeliaran di jalan selama masa pembatasan sosial berskala besar. Keberadaan mereka yang tak memiliki rumah dinilai rentan terpapar COVID-19. Malam hari. Selama PSBB kita lakukan terus pengawasan dengan melakukan patroli terpadu 3 pilar. Saya juga malam ini didampingi Pak Manpol, Pak Wakapolsek dan juga Pak Dan Ramil. Kita 3 pilar melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan kegiatan PSBB di wilayah Provinsi DKI Jakarta, terutama di wilayah. Memasuki hari ke-11 penerapan larangan mudik di sejumlah pos penyekatan masih ditemui ratusan pelanggar yang didominasi kendaraan pribadi. Namun jumlah pelanggaran mulai berkurang dibanding hari sebelumnya. Pada hari ini jumlah kendaraan yang melanggar di pos penyekatan tol Cikarang Barat mencapai 138 kendaraan dan dinominasi kendaraan pribadi. Sementara untuk pelanggaran kendaraan umum beberapa hari terakhir mengalami penurunan angka. Sejak hari Minggu kemarin pemirsa dan juga hingga hari ini, petugas kepolisian juga tidak lagi menemukan penyelundupan penumpang di dalam kendaraan. Kendati demikian, petugas tetap berjaga dan memeriksa kendaraan yang melintas di tol Cikarang Barat, terutama kendaraan bermuatan besar. Sementara di tol Bitung, Tangerang, Banten, hingga malam tadi masih ramai oleh kendaraan. Untuk hari ini tercatat 58 pelanggaran terjadi, didominasi kendaraan pribadi. Namun dibandingkan hari sebelumnya, penurunan terjadi hingga 50%. Meski demikian, penjagaan ketat terus dilakukan dengan memeriksa beberapa jenis kendaraan yang masih dicurigai melakukan perjalanan mudik. Para pelanggar nantinya akan diminta putar balik di pintu keluar Bitung dan berputar kembali ke arah Jakarta. Pemirsa, pelanggaran di checkpoint Kalimalang Bekasi masih didominasi pengendara motor. Kebanyakan dari mereka tidak menggunakan masker dan masih nekat mudik dengan alasan tidak mempunyai penghasilan karena pemutusan hubungan kerja atau PHK.
Pelanggaran pengendara masih ditemukan di salah satu checkpoint di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Sebagian besar pelanggar yang ditemukan adalah tidak menggunakan masker hingga berboncengan tetapi tidak satu alamat. Sanksi pun masih berupa teguran lisan dan pengendara diminta putar balik kendaraan. Petugas juga mengantisipasi pemudik yang masih tinggi meski larangan telah diberlakukan selama sepekan. Untuk yang mau mudik kebanyakan pada putus hubungan kerja, jadi pada PHK. Ya kebanyakan udah pada mengeluhnya nggak ada dana lagi buat bayar kontrakan apa sama yang lain. Tidak berbeda di malam hari, di siang hari masih banyak pengendara yang melanggar aturan PSBB. Checkpoint terus dijaga untuk meminimalisir pemudik yang hendak pulang kampung di tengah penerapan PSBB. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik toko sepeda di Depok, Jawa Barat protes saat tokonya ditutup karena pembatasan sosial berskala besar. Sementara sebuah bus dari Jambi yang baru masuk ke Bandung diminta putar balik karena melanggar aturan tidak mudik. Untuk tidak membuka toko sementara waktu guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Petugas menutup sejumlah tempat usaha yang tidak masuk dalam industri yang diizinkan buka saat pembatasan sosial berskala besar di Depok, Jawa Barat. Penutupan tempat usaha ini ternyata menuai protes dari salah satu pemilik toko sepeda di Jalan Arif Rahmat Hakim. Ini mohon minta kesadarannya. Masalah itu Bu. Tolong dengarkan kami dulu. Kami dari tim patroli PSBB. Bahwa salah satu toko yang tidak terlalu berhubungan dengan penanganan COVID itu harus ditutup. Ya. Nah sekarang kami minta ini toko Bapak ditutup. Ya. Dan lalu kami makan apa? Pemilik toko non sembako ini meminta petugas untuk tidak menutup tokonya karena akan berdampak pada penghasilannya untuk keluarga. Meski debat berjalan alot, petugas tetap menutup tokonya. Pemilik toko pun menyayangkan kebijakan ini karena saat sumber penghasilan ditutup, tidak ada bantuan atau pemasukan keuangan lain yang ia terima. Dan kita tahu batas waktunya, kita tutup. Kita mau menghormati, benar menerima. Tetapi, ya tidak dikasih dana sama sekali, suruh tutup. Kalau penyakit corona masih bisa diobati di rumah sakit. Tetapi kalau penyakit kelaparan anak ini, obatnya apa? Itu saya minta kesadarannya pemerintah. Penutupan paksa toko karena PSBB juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Bahkan Wali Kota Bogor Bima Arya ikut dalam razia toko dan menegur pengelola toko. Pertokoan yang buka disegel sementara hingga pemberlakuan PSBB dicabut. Pembatasan operasional tempat usaha di luar industri yang diizinkan PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19 di masyarakat, terutama di kerumunan dan pertokoan. Jelang penerapan PSBB Jawa Barat, razia kendaraan mudik semakin diperketat. Sejumlah kendaraan dari luar kota Bandung diminta putar balik. Seperti pemudik asal Ciamis dengan muatan penuh penumpang disuruh putar balik karena tidak membawa surat jalan. Satu bus asal Jambi yang membawa pemudik pun diminta putar balik oleh petugas. Penjagaan di titik-titik mudik semakin diperketat jelang penerapan PSBB Jawa Barat pada 6 Mei mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan panjang terjadi di hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Banyak warga tidak patuh dan tetap nekat keluar rumah meski bukan untuk urusan mendesak. Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di antaranya di Kecamatan Palangga dan Kecamatan Somba Opu. Padahal hari ini merupakan hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penyebaran virus corona. Banyak warga tidak patuh dan tetap nekat keluar rumah meski bukan urusan mendesak. Kepadatan lalu lintas pun terjadi di titik-titik perbatasan antara Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Masyarakat yang sementara melintas di Kabupaten Goa diberitahukan bahwa
hari ini, Senin tanggal 4 Mei 2020, Kabupaten Goa telah diberlakukan PSBB. Antrean kendaraan semakin panjang saat polisi memeriksa suhu tubuh dan kelengkapan surat kendaraan setiap pengendara. Jadi kami prioritaskan yang bisa melintas hanya pegawai bank, kemudian logistik, puskesmas, apotek, dan konstruksi. Jadi untuk hari ini kami suruh pulang. Jadi belum kami kasih surat teguran, tapi besok mulai kita tahan dan kami akan kasih surat teguran. Ada 13 wilayah yang dijaga ketat polisi untuk memastikan agar warga tetap di rumah. Seluruh akses masuk Kabupaten Goa juga ditutup. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengungkapkan penerapan sosial berskala besar yang belum merata di beberapa provinsi. Ada yang sudah ketat, namun ada juga yang masih longgar. Sehingga di fase kedua PSBB diharapkan ada target-target yang dapat dipenuhi. Mengenai penerapan PSBB di 4 provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan bahwa ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif, dan saya melihat beberapa kabupaten dan kota telah melewati tahap pertama dan akan masuk ke tahap kedua. Ini perlu evaluasi. Mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor. Evaluasi ini penting, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota, kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB. Yang kedua, setiap daerah yang melakukan PSBB harus memiliki target-target yang terukur. Ada targetnya. Meski pemerintah sudah melarang untuk mudik, namun masih ada warga yang nekat pulang ke kampung halaman dengan berbagai cara. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut.